Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hikmat dari Roh Kudus yang telah mengilhamkan firman itu memampukan kami untuk mengerti, memahaminya dengan baik dan benar, serta bukan saja menjadi pendengar yang setia, tetapi di dalam melakukannya kami setia juga. Hamba yang akan menyampaikannya dengan pimpinan dan kontrol dari Roh Kudus, firman Tuhan ini diberitakan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah masing-masing, tetapi Bapak Ibu Saudara semangat untuk beribadah kepada Tuhan tidak berkurang sedikit pun. Bapak Ibu yang saya kasihi, sesuai dengan tema untuk bulan misi, secara khusus di minggu kedua, maka hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Gereja yang bertumbuh dalam semangat persatuan dan kesatuan. Ya, firman Tuhan yang sudah dibacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45 menceritakan, menggambarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa gereja mula-mula adalah gereja atau kelompok orang percaya yang sangat mengesankan. Di dalam hal pertumbuhan gereja, orang-orang percaya pada jemaat mula-mula menjadi percontohan bagi gereja-gereja hingga saat ini. Nah, dalam hal kuantitas, dalam hal kualitas, merekalah yang terbaik. Ya, gereja mula-mula ini terbaik dalam bidang itu. Gereja mula-mula lahir pada hari pencurahan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun ke dunia, Roh Kudus menyatakan kuasa dan pengaruhnya kepada rasul-rasul, sehingga di dalam pemberitaan mereka, di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, pada hari itu dicatat 3.000 orang menjadi percaya. Nah, berita apa yang disampaikan oleh para rasul pada waktu itu Bapak Ibu Saudara? Tidak lain adalah berita tentang kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang ke dunia, mati disalibkan untuk menebus dosa kita, lalu bangkit dari kematian untuk membenarkan kita di dalam Dia. Itulah keselamatan bagi setiap orang yang mengaku percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang menjadikan penginjilan sebagai motor penggerak dari semua bentuk pelayanan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, semua pelayanan yang ada di dalam gereja harus berorientasi pada pemberitaan kabar baik itu. Dimulai dari tingkat anak-anak, anak-anak remaja, pemuda, orang-orang dewasa, bahkan sampai kepada kelompok lansia. Karena ini adalah sebuah berita yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia dari masa ke masa. Dari segala abad membutuhkan berita baik ini. Manusia yang dikuasai oleh dosa Bapak Ibu Saudara tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Dan mereka menuju dan sedang menuju kebinasaan kekal. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ada poin penting yang dapat mendukung misi secara signifikan di dalam gereja.
yaitu harus memiliki semangat yang sama di dalam penginjilan. Bapak Ibu Saudara, jemaat harus memiliki semangat yang sama di dalam berkorban bagi penginjilan. Jemaat harus memiliki semangat yang sama untuk memperjuangkan, bahkan mengusahakan setiap peluang yang ada. Nah, semangat yang sama, bahkan tujuan yang sama itu Bapak Ibu Saudara akan menggerakkan jemaat, akan menggerakkan gereja Tuhan untuk mencapai tujuan Allah bagi gereja-gereja. Dan persatuan dan kesatuan ini juga akan membawa jemaat menghilangkan segala bentuk perbedaan, menghilangkan segala bentuk diskriminasi di dalam gereja. Persatuan dan kesatuan juga akan menghasilkan barisan yang sangat rapat, sehingga kekuatan penuh dari Gereja Kemah Injil Indonesia, secara khusus Jemaat Siloam, akan dinyatakan kepada seluruh dunia, akan memberi dampak, memberi pengaruh yang nyata, yang kuat, bahkan memberi pengaruh yang sangat luas. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya persatuan dan kesatuan juga akan menumbuhkan kasih yang murni di antara anggota jemaatnya. Tetapi kita menyadari Bapak Ibu Saudara, memelihara persatuan dan kesatuan di dalam gereja, apalagi gereja yang beragam dalam etnis, budaya, ini bukanlah perkara yang mudah. Merajut persatuan dan kesatuan membutuhkan sebuah usaha yang serius, membutuhkan sebuah usaha yang secara konsisten dilakukan. Kita nggak boleh lengah, kita tidak boleh lemah. Segala bentuk isu yang dapat memecah belah persatuan di dalam jemaat harus kita redam. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, saya, Bapak Ibu Saudara semuanya adalah filter pertama dan terdepan untuk diandalkan meredam segala bentuk atau upaya untuk memecah jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika persatuan dan kesatuan jemaat ini terjalin dengan baik, maka suasana kondusif di dalam jemaat akan tercipta. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, persatuan dan kesatuan ini akan meningkatkan kualitas dan dari persekutuan, menambah kekuatan dari gereja. Kita kembali kepada jemaat mula-mula. Mereka merupakan teladan terbaik dalam hal persatuan dan kesatuan jemaat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dari dua ayat yang kita baca, kita mendapati ada dua sikap. Yang pertama, sikap tidak mementingkan diri sendiri. Nah, sikap ini merupakan cara terbaik untuk membangun semangat persatuan di dalam gereja, di dalam jemaat. Di ayat 44 mengatakan segala kepunyaan mereka adalah milik bersama. Sikap tidak mementingkan diri sendiri adalah sarana untuk menyeimbangkan keadaan di dalam jemaat mula-mula. Bapak Ibu Saudara, artinya orang yang memiliki lebih memberikan apa yang dia miliki untuk menolong orang yang kekurangan. Orang yang kekurangan dibantu oleh orang-orang yang mampu, sehingga kedua-duanya memiliki hasil positif. Yang pertama, orang yang memiliki lebih ketika mau berkorban, menolong orang-orang yang lemah, maka mereka dijauhkan dari ketamakan. Ketika orang-orang yang kekurangan ditolong dalam setiap kekurangan mereka, mereka juga dijauhi dari kelaparan dan kemiskinan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus memperhatikan bahwa perhatian yang sedemikian rupa ini membutuhkan kesiapan yang besar dari hati setiap orang untuk membantu, untuk menolong orang lain. Sikap yang kedua yang kita dapati dari jemaat mula-mula adalah peduli terhadap kebutuhan orang lain. Nah, ini cara terbaik kedua Bapak Ibu Saudara untuk membangun semangat persatuan di dalam gereja atau jemaat. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, Bapak Ibu, perlu saya jelaskan sedikit mengenai bagian ini, ya. Menjual harta milik lalu membagi-bagikan hasilnya kepada orang lain tidaklah boleh dijadikan sebuah standar atau patokan atau hukum tetap, ya. Kita tidak boleh menjadikan bagian ini sebagai sebuah keharusan bagi setiap orang percaya dimanapun berada. Mari kita kembali kepada konteks pada teks ini, Bapak Ibu Saudara. Konteks ini sedang berbicara mengenai orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, yang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Nah, mereka adalah orang-orang Yahudi yang mengambil keputusan percaya kepada Tuhan. Keadaan mereka setelah mereka mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus akan berubah secara drastis. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Mereka akan dikucilkan, mereka akan dijauhi, mereka akan ditinggalkan, mereka akan dibuang, dimusuhi, mereka akan dibenci, dibiarkan menderita. Mereka akan dibiarkan hancur sampai tidak memiliki apa-apa. Menyadari keadaan inilah mereka membuat sebuah keputusan yang sangat berani, menjual segala harta milik mereka, lalu menjual tanah, menjual rumah, menjual ternak, menjual perlengkapan-perlengkapan rumah serta perhiasan mereka, dan hasilnya digunakan untuk melayani Tuhan dan menolong sesama. Kita harus mengakui, Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula telah melakukan sebuah perkara yang besar dan sungguh luar biasa. Menjual harta milik mereka, membagi-bagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kegiatan penggalangan dana untuk amal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, amal yang mereka kerjakan bukan supaya mereka masuk surga, tetapi menolong orang lain yang perlu ditolong. Peduli terhadap kebutuhan orang lain ini adalah cara kita untuk menghancurkan sifat mementingkan diri sendiri itu. Nah, di dalam momen bulan misi ini, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari kita nyalakan kembali semangat persatuan dan kesatuan di dalam jemaat ini. Jemaat ini memiliki visi yang sangat hebat. Gereja yang memberi kehidupan. Visi yang mengantarkan jemaat ini menjadi salah satu jemaat percontohan yang mengutus dan mengelola dana penginjilan secara mandiri. Jemaat Siloam juga memiliki moto yang sangat berani, yaitu membagi Injil, membagi hidup. Dan moto ini, Bapak Ibu Saudara, di mana jemaat dengan kesadaran penuh siap membagi Injil, siap membagi hidup kepada dunia untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, visi yang hebat, moto yang sangat berani tidaklah berarti apa-apa jika jemaatnya tidak memiliki semangat yang sama untuk mencapai tujuan ini. Nah, penginjilan adalah fokus gereja ini. Itu sudah kita lakukan secara konsisten. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jadikanlah penginjilan sebagai motor penggerak kehidupan jemaat di hadapan Tuhan. Jadikan ini sebagai karakter setiap anggota jemaatnya. Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya. Gereja ini dimulai dengan persekutuan yang kecil. Dimulai dengan segala keterbatasannya. Bahkan dimulai dengan keringat, dimulai dengan tetesan air mata. Dimulai dengan penderitaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tanamkan kembali, bangkitkan kembali semangat itu untuk membangun persatuan dan kesatuan.
agar kekuatan penuh dari gereja Siloam dapat kita nyatakan kepada dunia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita, mengajarkan kita, mengingatkan kita, dan meneguhkan kita semua, agar seluruh anggota jemaat saling bergandengan tangan untuk memberitakan kabar baik itu kepada dunia. Ini karakter gereja ini menjadi gaya hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, mari kita lakukan dengan serius. Jangan buang peluang, mencari peluang, mencari kesempatan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Hari ini kami bisa diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Semangat persatuan dan kesatuan di dalam sebuah jemaat akan menghasilkan kekuatan besar. Dan kami berdoa agar semangat persatuan dan kesatuan itu dapat dibina dengan baik di dalam gereja ini, sehingga kekuatannya luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk penjangkauan jiwa bagi Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.